Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal minhu. Shadaqallahul 'azim. Hadirin pemirsa di rumah yang saya hormati dan banggakan, pertama-tama syukur puja kepada Allah yang tidak terhingga. Salawat dan salam semoga tercurah buat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh para ulama yang senantiasa memperjuangkan cita-cita Allah dan cita-cita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hamba Allah tentunya dalam ruang lingkup kehidupan perputaran waktu dan masa, kita selalu bertanya, untuk apa kita dihidupkan di bumi Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, tentunya kita bertanya, mengapa Allah wajibkan kepada kita untuk beribadah? Dan yang paling terakhir adalah, sudah sejauh manakah efektifnya atau nilai produktivitas kita di dalam rangka membangun ibadah itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah statement Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk berbakti kepada Allah. Berbakti, liya'budun, adalah kalimat yang diambil dalam bahasa Arab fi'il mudhari. Liya'budun yakni pengabdian secara kontinu, pengabdian yang tidak pernah berhenti dan putus. Tetapi secara esensial ada pada kata liya'budun itu sendiri adalah berbakti, melakukan pengabdian sampai dengan kita bisa memahami dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ringkas saya ingin katakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah pengertian secara esensi, tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk mengenal aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Memahami dan mengenal Allah cukup pelik jika seandainya tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Artinya, tanpa kita mempelajari seluk-beluk, memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita sulit untuk mendapatkan pada peringkat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian lebih umum bahwa untuk bisa mengenal Allah, langkah pertama kita diperintahkan oleh guru-guru yang arif agar kita bisa mengenal diri kita. Ada satu statement, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Mengenal diri, kita harus memulai dari dua dimensi. Yang pertama, mengenal diri secara zahiriyah, dan yang kedua, mengenal diri secara batiniyah. Mengenal diri secara lahir atau zahiriyah, kita harus memahami tentang dimensi unsur-unsur pembentukan jasadiahnya Adam alaihi salatu wassalam. Sedangkan unsur Adam itu sendiri terdiri dari 4 anasir. Ini yang dimaksud, yang sudah masyhur, yang dikatakan dengan unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Jika kita preteli lebih dalam, kita tentu ingin mengenal di mana lambang atau logo yang tersimpan pada diri manusia tentang keempat unsur itu. Pertama, unsur api
yang ada pada diri manusia dilambangkan dengan darah. Unsur angin yang ada pada diri manusia dilambangkan dengan nafas. Unsur air yang ada pada manusia dilambangkan dengan sperma. Dan unsur tanah yang ada pada diri manusia dilambangkan dengan tubuh atau jasadiyah manusia. Dari akumulasi 4 unsur ini, maka lahirlah diri basyariyah, unsur Adam, unsur fisik, unsur jasadi. Ini yang dimaksud oleh Nabi bahwa ana awwalu min ruh wa Adam awwalu bil basyariyah. Ini yang dimaksud oleh Nabi bahwa saya berawal dan berasal dari lambangnya roh dan Adam itu adalah jasad. Boleh juga Nabi pernah mengatakan bahwa ana minallah wa Adam minni. Aku datang dari Allah dan Adam itu dari aku, dari saya. Juga statement Nabi yang ingin saya korelasikan bahwa ana minar ruh wa Adam abul basyariyah. Ana abul ruh wa Adam abul basyariyah. Saya bapaknya ruh dan Adam adalah bapaknya basyariyah. Kita memahami bahwa secara zahiriyah ketika kita mengenal diri kasar kita, diri fisik yang zahir ini tercipta dari 4 anasir dan itu bersumber dari anasir Adam. Api, angin, air, dan tanah. Api melambangkan sikap yang keras, yang dilambangkan dengan kekerasan, yang dimana api itu definisinya sifatnya membakar. Kemudian angin adalah yang mengakses bagaimana sifat dan unsur api itu menjadi sinar, sehingga kebiasaan angin yang sanggup mentransformasikan hubungan antar api, air, dan tanah. Kemudian yang ketiga, air itu adalah sang penyejuk, dan yang keempat adalah sifat sabar. Intinya adalah diri zahir ini yang dilambangkan dengan anasir Adam, yaitu 4 anasir tadi, adalah merupakan watak dan tabiat manusia. Dari sisi zahiriyah, kita sudah bisa memandang bahwa ternyata yang menggerakkan unsur-unsur zahir ini adalah unsur-unsur batin. Unsur-unsur batiniyah. Inilah yang menggerakkan unsur zahir. Yang pertama adalah kita bicara tentang unsur batin. Unsur batin itu ternyata terdiri dari 4 huruf, yaitu alif yang menggerakkan api, lam awal yang menggerakkan angin, lam akhir yang menggerakkan air, dan ha itu yang menggerakkan tanah. Sehingga dengan demikian, alif, lam, lam, ha jika diberi nama atau disambungkan, itulah Allah. Di sini berarti Allah itu sendiri adalah merupakan hakikat diri manusia. Hakikat diri manusia inilah ketika manusia secara basyariah mampu menampilkan corak, watak, sifat, tabiat secara sempurna sesuai dengan petunjuk Allah, maka dia telah mampu melakukan ekspresi yang ekspresif di bumi ini sebagaimana apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Demikian akan disambung pada episode yang berikut. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.